Karena belajar dulu baru beriman. Jangan beriman dulu baru belajar untuk saat ini. Tapi untuk orang zaman dulu itu nggak berlaku. Tapi sekarang kamu harus tahu apa yang kamu percayai. Begitu, jangan jadi Kristen KTP. Kalau nanti jadi Kristen gitu. Gitu, ya. Iya Kak, makasih ya Kak ya. Oke, semangat ya kamu ya. Sebentar, YYTA. Ini di sini ada hamba Tuhan Pak Bomom ya. Kalau YYTA siap didoakan supaya hatinya damai sejahtera, tidak mengawang-awang ya, biar mantap. Mau? Doakan supaya kamu hatinya damai sejahtera, mau? Mungkin belum dulu ya Kak ya. Belum dulu. Saya nyari-nyari dulu aja. Ya. Nanti saya mau kepoin Kak Elia dulu di ininya. Mantap. Kirim sampai dia. Iya, nggak apa-apa. Tapi demi kemuliaan Allah Bapa di surga, Kak Elia kapanpun siap melayani ya. Iya Kak, nanti saya DM kakaknya ya. Iya, di TikTok. Nggak apa-apa. Iya. Ini Kak apa? Satu lagi boleh nggak? Boleh. Ya, silakan. Kalau di Kristen itu percaya nabi-nabi seperti Nabi Adam gitu nggak sih Kak? Adam itu nggak nabi bagi kami. Adam itu manusia pertama kok dia jadi nabi. Oh ya, berarti itu yang diciptakan Tuhan Yesus ya? Ya, Yesus yang menciptakan Adam karena Yesus sang firman. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1-14 kan dikatakan oleh dia segala sesuatu diciptakan. Oleh siapa? Oleh firman. Yesus adalah firman. Enggak apa-apa, yang bingung enggak apa-apa. Nalar orang beda-beda. Ada yang nalarnya SMP, ada yang nalarnya PAUD. Ada. Ya. Jadi beda-beda. Ini gimana cara turunnya ya Kak ya? Oh bisa ada. Ada nalar juga yang udah besar nggak sekolah. Nggak bisa baca maksudnya, nggak bisa baca. Iya, jadi kalau Adam memang beda. Di kami bukan nabi ya. Dan Adam itu di kami itu dia turun di daerah sekitar Irak. Taman Eden itu. Kok Adam turun sih? Diciptakan lah Meta. Turun, astaga. Diciptakan. Diciptakan di bumi, jadi bukan di surga. Iya. Nah, bukan turun di India, maksud saya gitu. Iya, Di India tadi habis Ya, kita salah dikit. Adamnya turun di India. Oh iya ya, kalau di apa namanya ya, di agama Kristen itu mempercayai adanya nabi yang bernama Muhammad nggak Kak? Enggak ada. Nabi penutup itu kalau di kitab itu ada menyebut Nabi Muhammad nggak di kitabnya orang Kristen? Tidak ada, nggak ada sama sekali. Yesus sudah mengatakan darahnya itu adalah materai. Materai itu bahasa Inggrisnya shield atau bahasa Arabnya adalah khatam. Jadi udah dia yang terakhir. Di kami tidak ada lagi nabi-nabi penutup, lagi nggak ada. Karena sang firman itu sendiri udah berkata bahwa dia itu adalah darahnya adalah materai. Sehingga tidak mungkin habis materai lagi ada perangko atau ada yang materai-materai lain, nggak mungkin. Atau ada cap ya, ganti Pak. Sudah final. Yesus itulah yang menutup semua perjanjian itu dengan darahnya dan kemenangannya. Karena tujuan, coba Prof buka dulu Lukas 16 ayat 16 Prof. Oh siap. Iya, jadi biar jelas. Lukas 16 ayat 16 ya. Iya. Bentar. Gedein aku Mas Wan. Gedein dulu Pak Wawan. Ini biar kita baca. Oke. Coba. Lukas 16 ayat 16. Nih. 16. Oke. Hukum Taurat Tuhan dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Oke.
Jadi sudah selesai ya. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi, tulisan Nabi Yesaya, Nabi Mika, nabi dan para nabi di perjanjian lama itu bertujuan tentang untuk kedatangan sang Mesias. Dan hukum Taurat juga berlakunya sampai kepada Mesias. Mesias itu sudah datang. Mesias itu memiliki 3 jabatan. Apa aja itu? Dia haruslah seorang raja. Yesus adalah raja dari Yehuda. Dia adalah seorang imam. Dia adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Dan dia adalah nabi, tipologinya dari Musa. Karena Musa adalah pembebas, maka Yesus adalah pembebas. Jadi semuanya itu ditutup oleh Yesus Kristus dengan darahnya, dengan penyuciannya. Coba ini Prof, Ibrani 9:22 Prof. Kenapa harus Yesus yang menutup ya? Coba buka dulu Prof lagi Prof, Ibrani 9:22 Prof. Oke. Sabar. Yang di bawah ngetik nggak hafal. Saya bisa baca. 9 ayat berapa nih? 22. Saya bisa baca ya. Nabi-nabi kami semua bisa baca. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang Itu teguh. yakin Ibrani 9 itu. Sorry. Maaf. Apa sih Atasnya. profesor ini Ini aku pamer bisa baca tadi. Kayak nge-lag dia. Nge-lag dia. Gak apa-apa daripada nggak bisa baca ya. Nih, karena semuanya itu di samping makanan, minuman. Ibrani ini 9 bener loh Prof. gak? 9 ini. Ayat 22. 9 ayat 22. Nah ini bener nih pasti nih udah bener. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Oke, jadi pengampunan yang dinubuatkan para nabi di dalam Mesias itu sudah selesai di dalam Kristus. Kenapa? Karena hukumnya Allah bahwa dengan penumpahan darah lah ada pengampunan. Jadi setelah pengampunan itu tidak ada lagi nubuatan untuk pengampunan karena pengampunan sudah selesai. Jadi para nabi itu yang memang bernubuat bagi kedatangan Mesias yang mendatangkan pembebasan. Pembebasan dari apa? Dari dosa dan maut. Ketika Yesus telah melakukan hukum itu bahwa dia menumpahkan darahnya untuk menyucikan dosa, maka tidak ada lagi nabi yang datang setelah dia untuk bernubuat. Karena nubuatan telah selesai. Lukas 16 ayat 16. Makanya Yesus berkata apa Profesor di kayu salib? Tetelestai. Sudah selesai. Jadi ketika Yesus mengangkat tangannya menyerahkan nyawanya, Yesus berkata sudah selesai. Jadi nggak ada lagi yang melanjutkan, sudah selesai. Gitu ya. Oh iya Kak. Iya, makasih Kak penjelasannya. Berarti kalau di Kristen itu ada nabi dan rasul juga ya? Rasul nyebutnya. Itu sama dengan utusan nggak? Kalau di agamaku tuh kayaknya rasul itu utusannya. Nah, Kalau nabi itu yang menubuatkan kedatangan Mesias, semua yang menubuatkan kedatangan Mesias. Kalau rasul di kami itu adalah utusan dari sang Mesias itu sendiri. Jadi yang menulis Injil itu para rasul, karena murid-murid Yesus, utusan Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yudas Tadeus, bukan Yudas Iskariot, macam-macam itu, Yakobus, itu rasul. Jadi rasul dan nabi itu beda kalau di kami. Mungkin kalau di Mbak sama ya, ada yang sama ya, rasul, ada yang nabi juga. Kurang lebih gitu Iya ya, kayaknya Kak. Iya kayaknya. Tes, ya. Tes. 1, 2, 3. Masuk. Baik. Bisa dengar kah? Dengar. Jelas. Waduh, dari tadi saya ngomong nggak mendengar ya. Pasal. Anak papinya si Pak. Aku ada meminta satu Papinya nih Ilya loh, di Bu. mana sih papinya Ilya? Iya, dan aku salah cok ini, salah cok. Bu Wita, boleh aku satu bertanya Wita? Saya mau kasih masukan aja.
YTA. Oh, saya YTWA. ya, iya. Oh ya Tia. Ya gini, Iya, tadi Pak. kan saya tertarik ya dengan kita bertanya tentang para nabi, ya. Para nabi tadi. Ya. Kalau Ibu Ita mau belajar, semua nabi yang tertulis ada di dalam Alkitab, katakan nabi itu dia mempunyai kitab. Nah, sekarang diberitakan bilang para nabi. Contoh Adam. Adam itu bukan nabi. Terus kitabnya kitab apa? Nabi itu. Nabi Zulkarnain itu kitabnya apa? Nah, kalau kita mau memang betul cari kebenaran, harus mencari nabi yang punya kitab. Contoh, Nabi Yeremia itu sudah bernubuat tentang perjanjian baru yang tadi kita bicara. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yang dipermasalahkan itu teman-teman dari kita itu mengenai Tuhan dan Tuhan. Nah tadi kan Elia kan sudah sampaikan bahwa Musa itu yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Kalau Yesus membebaskan manusia dari perbudakan. Perbudakan apa? Dosa. Nah itu yang Musa menulis Ulangan 18 ayat 15 sampai 18 gitu. Jadi kalau masalah nabi gini, orang Kristen imani namanya kitab Taurat itu ada 613. Dan Yesus seperti Elia sampaikan, Yesus adalah rabi, nabi dan raja. Kenapa demikian? Saya mau kasih wawasan aja. Ibu Yeta kan di Muslim kan berpuasa kan? Berpuasa kan? Aku Betul sih nggak? jarang ya Kak, jarang. Aku jadi gini, keislamannya nggak terlalu tinggi Kak. Iya. Jadi gini, kita anak-anak muda sekarang ini kan punya pemikiran itu kan luas, berbeda dengan kita yang udah zaman-zaman kita ya, zaman-zaman jadul. Anak-anak muda sekarang tuh selalu mengandalkan internet. Nah, kenapa Yesus katakan bahwa di dalam Matius 5 ayat 17 ya, Yesus katakan aku datang tidak menghilangkan satu iota pun hukum Taurat, karena dialah sang firman itu. Tidak mungkin Yesus berkata baru Yesus membatalkan itu, tidak mungkin. Nah, kemudian Yesus katakan di Matius 24 ayat yang ke-35, langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu, karena dialah sang firman itu. Kemudian dalam Yohanes 19 ayat 30 yang tadi Elia bilang, tetelestai, sudah selesai. Jadi sudah selesai. Nah, kalau memang ada kitab selanjutnya yang mau menggenapi kitab Taurat, Injil, dan Mazmur dan kitab para nabi, itu berarti bohong. Kenapa? Di Kalau dalam misal, kitab Taurat, sebentar. Teman-teman, saya sudah tahu anak ini ya. Saya udah bisa lihat ini, jadi sebentar ya, dengar saja ya. Iya Kak. Gitu ya, dengar. Kalau kitab Taurat, yang menulis kitab Taurat dan mewakili dari semua kitab Taurat itu adalah Musa. Kenapa? Kitab Taurat itu harus digenapi ya, dengan Musa berpuasa 40 hari 40 malam dan dia menerima firman Tuhan. Dia tidak makan, tidak minum. Elia, dia mewakili dari seluruh kitab-kitab para nabi. Yeremia, Yesaya, Daniel, Mika, Mordekai, Sefanya, semua dia menggenapi itu. Makanya Elia berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Injil, Yesus berpuasa dalam Matius 4 ayat yang kedua. Itu 40 hari 40 malam, Yesus sebagai kemanusiaannya, dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Pertanyaannya, kalau ada nabi lagi yang muncul membawa kitab setelah yang Yesus sudah tutup, apakah nabi itu dia berpuasa 40 hari 40 malam?
Coba tolong renungkan kita. Ya, coba itu saja Pak Bomo mau sampaikan. Itu maksudnya Nabi Muhammad ya yang membawa Al-Quran itu. Yang itu yang dimaksud Iya. Pak. Jadi begini, yang ada anak kitab itu Taurat, Zabur, menurut kalian kalau kita Mazmur, dan Injil. Ini sudah pelengkap, sudah tutup. Jadi apalah ada lagi kalau ada yang kitab yang lain? Pertanyaannya cuma satu. Berarti kalau menurut Kristen Al-Quran itu kitab bagaimana? Menurut kami ya begini, menurut kami satu, Tuhan jelas berbeda. Karena keselamatan itu hanya dari Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Contoh di dalam 2 Tawarik 15 ayat ke-13. Pak Metatron bisa tolong baca Pak Metatron, saya di kamar jadi. Boleh Pak, aku bantu buka. Ya, 2 Tawarik ya. Ayat 2 Tawarik 15 ayat 13. oh, ya. ayat 13. Iya. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Nah, di situ Bu ya, inilah pemahaman Muslim dan Kristen agak berbeda. Di situ kan ada kata Tuhan, itu kan tulisan besar ya, Pak Profesor. Iya betul. Nah, di situ kata Tuhan itu merujuk kepada proper name, nama yang agung, Yod He Vav He. Kalau kata T-nya besar, U-nya kecil, hanya kecil, di situ Adonai. Nanti kalau kita bisa buka di Tawarik sebentar ya. Nah ini saya mau kasih pemahaman. Perhatikan ya teman-teman semua yang nonton, lebih dari 1.700 ya. Jadi LA itu penerjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa LAI Indonesia. Itu penulisan itu harus kita tahu. Jangan kita cuma belajar teks saja, tapi cara penulisan kita bisa lihat itu Tuhan itu proper name. Contoh ya, kita buka apa Pak Metatron. Kenapa kita katakan Yesus Tuhan, Adonai? Karena dia adalah penguasa. Kalau Bapa di dalam perjanjian baru, sumber itu Yod He Vav He ini atau Bapa. Nah coba Pak Metatron tolong buka Zakaria 4 ya, ayat 14. Zakaria 4 ayat 14. Dari 13 boleh Pak Metatron. Nanti Bu Yeta lihat ya, siapa itu Yesus. Jadi tidak ada namanya orang Kristen mentuhankan Yesus, nggak ada. Karena memang dialah Tuhan. Para nabi ini, Zakaria ini tahun 630 sampai tahun 500 lebih ya. Zakaria menulis ini sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ayat 14, 13 sampai 14 saudara. Zakaria 4 Zakaria ayat 4. Ya 13 sampai 14. Ia menjawab, aku, tidakkah engkau tahu apa arti semua ini? Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Nah, coba perhatikan situ tuh. Kata Tuhan itu T besar, U kecil kan? Nah, di situ dalam bahasa Ibrani LAI, Adonai, bukan Jehovah, bukan Yod He Vav He, nama yang agung. Disitulah penguasa, ya. Jadi perhatikan di situ, itu adalah nubuatan 600 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Kata Tuhan seluruh bumi. Nah di situ ada berapa orang yang berdiri lah, Pak Profesor? Dua ya. Ya. Nah perhatikan ya, ini nubuatan Zakaria. Kalau kita hitung dari Zakaria 1 sampai selanjutnya, itu tentang keselamatan sampai kedatangan anak manusia yang kedua kali. Kita buka Pak, Matius 17 ayat 2 sampai 5. 1
sampai 4 aja. Ini nubuatan untuk Matius, ya, di dalam Matius itu 17 untuk Yesus. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, lanjut lagi. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Lanjut. Ya. Ya sudah Pak, itu saja sampai ke-4 aja, sampai ke-4 ya? Ya 4. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Nah, di situ sangat jelas. Orang Kristen tidak pernah mengatakan kita angkat-angkat Yesus jadi Tuhan. Tidak, memang dia Tuhan. Di situ ya, di Zakaria itu adalah Tuhan seluruh bumi. Makanya dalam perjanjian baru itu Tuhan itu Kurios atau Tuhan atau Lord, bukan Allah. Allah itu Theos. Nah, di situ sangat jelas. Kenapa Yesus belum mati? Oh, dia sudah wajahnya terang benderang. Karena dia bertemu dengan nubuatan Zakaria itu. Kenapa bukan Abraham yang bertemu? Kenapa bukan Yeremia, Yesaya? Nah, disitulah Musa mayatnya nggak pernah, kuburannya nggak pernah ditemui. Musa itu mewakili seluruh kitab Taurat dan akan dia mewakili orang mati yang akan dibangkitkan. Sedangkan Elia mayatnya tidak ada, dia diangkat langsung ke surga, dia diubah. Dia mewakili untuk orang-orang Kristen yang percaya akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yesus berubah rupa karena Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia." Untuk itu dia berubah rupa, dialah terang itu, sang firman itu, kemuliaan Allah itu. Nah, itu sudah sangat jelas ya, bahwa nubuatan itu harus digenapi yang tadi Elia sampaikan. Jadi Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia Tuhan, Tuhan penguasa yang diberikan kuasa oleh Bapa di surga. Yohanes 8 ayat 12 Bang, silakan baca Bang. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, jadi sekarang ini kan kita mau mencari kebenaran kan? Betul nggak Ita? Pak Bobo mau tanya. Iya Kak, iya. Oke, dengar ya. Pak Bobo kasih ayat dan teman-teman Kristen perhatikan. Pak Bobo kasih jarak Yesus dan Daud. Ya, kita lihat. Coba Bang buka Yohanes 14 ayat 6. 14 ayat 6. Ayat 6. Ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Kita kan cari kebenaran. Tuhan tunjukkan saya kebenaran itu. Yesus adalah sang firman. Firman itu adalah kebenaran. Makanya Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran." Perhatikan ya, jalan, kebenaran, dan hidup. Saudaraku tolong buka Mazmur 105 ayat 119. Yesus menggenapi Yohanes 14 ayat 6 itu dalam nubuatan kitab Mazmur. Perhatikan ya, karena kan ada lagi cari kebenaran. Perhatikan. Ayat 19. Iya, 109. 119 ayat 105. 105. Mazmur 119 ayat 105. Ya. 105 ya. Iya, ya Bang. "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Nah, perhatikan ya. Kita perhatikan di sini. Yesus adalah kebenaran dan hidup.
Dia adalah jalan. Di sini katakan firman-Mu. Berarti Yesus adalah sang firman akan datang ke dalam dunia. Firman-Mu itu pelita. Pelita itu jalan atau terang bagi kakiku, makanya saya bisa berjalan, dan terang bagi jalanku. Di situ adalah Yesus adalah pelita sendiri, dan dia adalah terang, dan kita bisa melihat jalan kebenaran itu. Nah, untuk itu Salomo, bukan Sulaiman ya, Salomo adalah, kalau bagi kalian kan nabi, kita itu dia adalah raja. Salomo bernubuat, siapa yang mencari kebenaran? Coba Bang, tolong Amsal ya, Amsal 21 ayat 21. Perhatikan ya teman-teman semua ya, Yesus adalah kebenaran itu. Amsal 21 ayat 21. Karena ada ini kan lagi cari kebenaran kan, makanya kita bahas aja Yohanes 14 ayat 6 ya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Amin. Perhatikan dia, Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Sabar Bang, biar di situ. Jadi siapa yang mengejar kebenaran, siapa yang mau mengikuti Tuhan Yesus, ya itu. Yesus adalah kebenaran itu. Siapa yang mau mengejar kebenaran, mau mengejar Yesus dan kasih, Allah adalah kasih, kebenaran dan kehormatan. Dia akan memperoleh itu, kebenaran dan kehormatan. Berarti kalau ada sekarang lagi cari kebenaran, carilah ikut Yesus. Nah, kita buka penutup terakhir. Bang, tolong baca Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Karena di luar Yesus tidak ada kebenaran. Karena Allah orang Kristen adalah kasih. Untuk itu dia mengajarkan kita kasih. Ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin, haleluya. Di mana ada kebenaran, di mana Anda percaya Yesus, di mana Anda percaya Allah yang benar, di mana Anda percaya Sang Juru Selamat, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Untuk itu Tuhan Yesus memberikan kita dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, Aku akan memberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan menyertai kita sampai selama-lamanya, dan kita akan mendapatkan damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Karena dialah sang kebenaran itu. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, karena kita percaya sama Tuhan Yesus, karena kita percaya sama kebenaran, ialah ketenangan. Kita tenang sekarang. Kita nggak perlu takut kalau besok saya mati, saya masuk neraka. Nggak ada. Kita ketenangan dan ketentraman. Kamu lihat, coba lihat orang Kristen disakiti, dia akan berdoa, dia akan minta sama Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Orang Kristen tidak barbar. Kalau ada orang Kristen yang barbar, itu bukan orang Kristen. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ketentraman sampai selama-lamanya. Itu janji sang firman. Jadi dalam nubuatan dan penggenapan itu Yesus sudah menggenapi dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena dialah sang firman itu. Dialah kebenaran itu. Dialah jalan terang itu. Makanya kalau tanpa Yesus, kita akan masuk ke dalam jurang. Karena firman Tuhan katakan dalam Amsal 14 ayat 12. Banyak orang menyangka jalan itu lurus, tapi ujungnya maut. Banyak jalan. Orang menyangka, agama ini benar, percaya ini benar, tapi ujungnya maut. Tapi Yesus mengatakan apa? Silakan Pak. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, untuk itu Yesus katakan, marilah, datanglah. Akulah jalan, akulah terang, akulah gembala yang baik. Yesus pada waktu dia masih hidup, dia tidak pernah berkata, saya ini Tuhan, sembahlah aku. Nggak pernah. Cuma secara eksplisit Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-domba.